Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita berada di kebun kapulaga yang sudah ditebangi sengon. Jadi ini pasca penebangan sengon, kebun kapulaganya agak sedikit rusak. Butuh sentuhan lagi untuk proses recovery dan butuh waktu lagi, tapi nggak apa-apa. Kita lihat gimana nanti contoh kebun kapulaga yang sudah di pasca ditebangi sengon, pohon sengon. Jadi nanti biar rekan-rekan semua nggak bingung jika ada kebun kapulaga yang memiliki naungan pohon sengon, cara menebangnya gimana. Itu aja sebagai inspirasi. Jangan lupa support terus channel kami, jangan lupa like, comment, and subscribe serta share, dan tolong berikan komentar-komentar yang positif di video-video biar kami semakin semangat untuk membuat video tutorial yang berikutnya. Baik, terima kasih. Ini sobat Iman Wonito, jadi pasca panen pohon sengon di kebun kapulaga, dampaknya ya seperti ini. Ini salah satu contoh pohon sengon yang sudah ditebang. Ini bawahnya, sisi akar. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai inspirasi buat rekan-rekan semua biar tahu gimana sih pohon sengon yang berada di kebun kapulaga, cara menebangnya. Jadi ini agak lumayan rusak ya. Mungkin di next time, di lain waktu, ini butuh perawatan lagi, butuh penanaman ulang bibit kapulaga. Tapi nggak 100%, ini bisa dikatakanlah 50% yang rusak lah. Masih ada pohon-pohon lain yang masih bisa dirawat kembali, tidak perlu ditanami ulang. Tapi kalau yang seperti ini sudah roboh, tertimpa kayu yang dipotong. Nah, ini sudah sangat perlu ditanam ulang. Ini nggak bisa udah dirawat, ini nggak bisa lagi dirawat. Jadi kebun kapulaga yang sudah tertimpa pohon sengon itu ini nggak bisa dirawat. Karena apa? Batang dan akarnya sudah rusak. Banyak yang sudah dilibas dengan parang, jadi patah di batang. Itu sudah nggak bagus untuk proses pembibitan. Perlu dicabut dan ditanami bibit kapulaga yang bagus. Tapi nggak apa-apa, ini tinggal tunggu waktu aja. Kalau musim penghujan, ini sudah bisa jadi pupuk organik. Tinggal nanti membuat lubang-lubang di penanaman bibit kapulaga yang baru. Nah, ini contohnya ya, roboh semua sobat-sobat Iman Wonito. Ini pasca penebangan. Jadi kalau ada sobat-sobat yang punya kebun kapulaga terus tanaman naungannya sengon, itu kerugiannya saat proses penanaman nanti, kerugian saat proses pemotongan. Kita untung di sengonnya, tapi untuk perawatan kita juga mengeluarkan biaya lagi. Syukur-syukur kalau bisa di teknik dandan. Ini sudah di teknik dandan, tapi berhubung yang melakukan pendandanan adalah pihak penebang, jadi kurang optimal. Masih sangat banyak yang rusak. Nah, ini eks pohon yang ditebang. Akarnya segini berarti pohonnya besar nih teman-teman. Ini bawahnya, jadi pohon yang dipotong besar kalau di bawahnya seperti ini. Oke, ini tanaman pisang-pisangnya juga roboh, rusak, nggak bisa dipakai lagi. Oke, tapi nggak apa-apa, kita masih punya hal seperti ini masih bisa. Nah, ini pohonnya masih belum rusak 100%. Ini masih bisa dirawat. Nah, tinggal kita memberikan pupuk. Terus kalau saat musim penghujan juga nanti tanahnya juga kembali normal kembali. Ini masih recovery. Kita rangsang kembali bunganya biar
bisa berbunga kembali dan berbuah yang normal. Tahu ini pasca penebangan, ini batang-batang dan sengon. Nah ini masih ada pohon kelapa. Kenapa kemarin dipotong sengonnya? Karena biar kelapanya berbuah dengan bagus. Sementara kalau ada pohon sengon kurang optimal, kurang maksimal di sisi pohon kelapanya. Nah ini masih proses dirawat. Ini proses pembersihan pohon kelapa. Habis ini kita langsung, di sana ada saudara-saudara kami yang membersihkan pohon kelapanya. Ini masih bisa dirawat, tenang saja, nggak apa-apa, jangan khawatir. Cuman kalau waktu panen ini butuh waktu 2 bulan lah, 2 bulan untuk bisa rapi kembali. Itu sudah waktu yang lama tapi bisa optimal. Nah ini tumpukan kayu-kayunya, ini sudah jadi kayu bakar. Nah, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Jadi sebaiknya pohon naungannya itu yang nggak bisa merusak kalau itu pasca panen. Cukup embra atau rambanan yang bisa dibuat pakan-pakan ternak atau yang lain, pisang boleh. Ini kalau sengon ya seperti ini efeknya pasti udah jangka 5-6 tahun pasti motong. Nah, ini masih bisa. Jadi ini kerusakannya di kebun seluas kurang lebih 2.500 meter persegi. Kerusakannya bisa dikatakan lah 50% lah. Yang 50% lagi bisa dirawat. Syukurlah. Nah, ini masih bisa dirawat ini. Ini masih bisa dirawat. Ini masih bisa dirawat. Nah, ini pohon kelapanya. Nah, ini proses perawatan. Ini sudah dibersihkan oleh mas-masnya yang membersihkan. Jadi nanti harapannya kapulnya cukup dinaungi oleh rambanan kalau di sini. Nah ini masnya yang membersihkan lagi istirahat makan pagi. Nah di sini ini masih bisa ini. Bagus masih lurus. Ini pohon sengon yang sudah dipotong. Tapi kemarin udah ukuran segini, kurang lebih ukuran dimensinya 30 cm lah, kurang lebih cm. Tapi nggak apa-apa, masih bisa ditanam. Semangat. Nah ini tangga buat membersihkan, alat yang buat menunjang buat bisa naik ke atas pohon kelapa. Kalau saya nggak berani, jujur aja teman-teman. Ini maknya Cak Mat ini nyari kayu, jadi manfaat. Ini Cak Mat masih belum. Jadi di desa itu enak guys, sejuk, bisa nyari kayu bakar. Terus kalau tanam-tanam itu nggak ada yang mubadir ya. Ini Makbi ini nyari kayu bakar buat dibawa ke rumah. Terus untuk sisa-sisa penebangan pohon sengon itu memang banyak, jadi batang-batangnya itu nggak dipakai, nggak dijual, jadi ya jadi kayu bakar. Jadi bisa manfaat buat sekeliling. Wah ini batang-batang ini nggak dipakai, ini bisa buat kayu bakar. Nah, ini juga sedikit intermezzo. Ini Cak Mat iki sing berseni pohon kelapa setelah panen. Karena jujur saja setelah panen sebelum dipanen kelapanya ini enggak produksi, dulur-dulur semua, karena dimakan tupai. Karena akses banyak pohon sengon itu tupai jadi mudah datang. Tapi ini berharap karena pohon sengonnya sudah tidak ada, kelapanya bisa produksi lagi ya Cak Mat ya, bisa produksi lagi.
berbuah kembali normal. Jadi kapulaga dapat, pisang dapat, kelapa juga dapat. Cak Mat iki ngadep rene Cak Mat. Nah, ini Cak Mat, guys. Ini expertnya. Expert pemotong pohon, pembersih kelapa. Bersihkan pohon kelapa yang ini, guys. Ini. Jadi Cak Mat ini memang expertnya pembersih kelapa, pohon kelapa di sini. Itu Cak Mat itu masih bikin jalan. Nah, ini pohon kelapa yang sudah dibersihkan. Jadi ini siap berbuah. Ini Cak Mat masih proses. Oke. Nah, guys. Nah, ini Cak Waras. Ada Cak? Ada toh Cak? Ini ya. Oh, didelok wong akeh nggo. Nah, dah. Mantap. Nih. Jadi di desa itu enak, guys. Sangat rukun ya, Cak ya. Di desa itu rukun sekali antara penduduk satu dengan yang lainnya, saling membantu lah. Nah, ini Cak Waras. Dia yang bantu bersihkan kelapa, bersihkan kebun pasca panen. Rusak ya yo? Rusak ya? Enggak rusak ya? Kapulagane. Nah, jadi ini enggak begitu rusak. Enggak pati rusak ya yo? 50% lah. Paling 1 tahun lagi bisa kembali normal paling. Nah, ini orang lapangan enggak sampai 1 tahun. Kalau pengalaman nggak bisa bohong, guys. Ini pengalaman Cak Mat sama Cak Waras ini sudah melalang buana. Pokoknya langsung dibaca ngisor. Jadi semine anune gimana langsung godhong akeh ngono lho. Oh, gak usah ditanami meneh, Cak. Nggak usah ditanduri meneh. Usah Iki versi Cak Waras, guys. Kalau mau yang rusak itu langsung ditebang potong bawah, nanti akarnya otomatis semi tunas baru. Begitu versinya Cak Waras. Tapi nggak apa-apa lah, kalau mau ditanami lagi baru juga nggak apa-apa. Anggaplah regenerasi ya Cak ya. Tapi kalau ditanami lagi ya terlalu lama, cepat ya tidak bisa berbuah. Lama Cak ya, lama ya. Juga. Tuh. Jadi tadi kita mau bahas sisi positif dan sisi negatifnya ya. Setelah penebangan, jadi kebun kapulaga yang ditanami pohon sengon itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kita mau korek di sisi negatifnya dulu. Sisi negatifnya dulu itu yang pertama, jika pohon sengon sudah besar terus mau ditebang, efek ke tanaman kapulaganya itu imbas. Jadi kalau nggak hati-hati nebangnya bisa rusak kayak gini. Ini masih belum rusak, ini 50-50%. Kalau rusak ya semua 100% di kebun itu nggak ada yang hidup, sudah rata dengan, karena kan diinjak-injak oleh tukang potong pohonnya kayak gini nih. Nah, ini pasti diinjak-injak ini. Terus yang kedua itu pasca penanaman juga lama. Pasca panen itu penanaman ulangnya itu agak butuh waktu lama. Jadi butuh waktu kurang lebih dari tanam baru sampai panen itu 1-2 tahunan lah, bisa panen normal lagi itu kalau perawatannya bagus. Terus apalagi ya, mungkin itu aja sih dari sisi kerugiannya, nggak terlalu banyak.
Nah, terus kalau dari sisi positifnya ya, ditanam kapulaga terus pohon naungannya itu pohon sengon. Yang pertama kita juga bisa panen kapulaga, yang kedua kita juga dapat income dari pohon sengonnya. Lumayan guys, untuk kemarin itu di 2,500 meter persegi itu hasil kapulaganya kurang lebih nggak banyak juga nggak sedikit, di kisaran kering itu 40 kiloan. 40 kilo kalau dikali 300.000 berarti keluar 12 juta. Yes, tadi langsung ke yang keuntungannya. Keuntungannya kalau nanam kapulaga sama sengon, satu itu keuntungan dari dapat kapulaga pasti. Yang kedua bisa panen sengon, jadi dapat 2 keuntungan. Terus yang ketiga kelapa juga dapat. Tapi kalau sudah pasca panen kerugiannya tadi itu. Jadi otomatis kapulaganya gak rusak. Tapi setelah itu jika sudah diperbaiki, kapulaga bisa lebih maksimal karena tidak tertutupi daun sengon yang jatuh itu kan bisa busuk juga kapulaga bunga-bunganya. Terus kelapa-kelapanya karena banyak sengon juga nggak bisa produksi maksimal. Kalau sudah dipotong ini bisa maksimal. Boten ya guys. Sekian video dari saya cukup. Terima kasih banyak. Support terus channel kami Hilman Wong Deso biar bisa menghadirkan atau membuat video-video kegiatan Wong Deso sebagai inspirasi bagi teman-teman yang mau bertani, beternak dan sebagainya. Oke, support terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Cak. Dadah.